Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada saat ini. Tentunya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dan kami harapkan Anda semua dalam keadaan yang selalu bersuka cita, penuh pengharapan dan juga sehat selalu. Dan pada kesempatan perjumpaan kali ini tentunya di mana kita semua sudah juga menjalankan masa prapaskah puasa dan kini tiba saatnya kita di hari Minggu prapaskah keempat yang sekaligus juga merupakan hari Minggu Letare. Dan pada kesempatan ini telah hadir siap untuk memberikan penguatan dan inspirasi rohani bagi kita semua, Romo Vincentius Adi Prasojo, PR beserta dengan Alexandra Sisi. Dan mari kita sapa Romo Adi. Halo Romo, apa kabar Romo? Salam sehat, Ibu Alexandra Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik. Salam Tuhan sehat. memberkati. Amin Romo. Dan semoga Romo juga dalam keadaan selalu sehat dan juga dalam aktivitasnya yang tentu saja aktivitas yang sangat padat. Juga kami berterima kasih karena tetap juga setia untuk memberikan inspirasi bagi kami semua. Dan mari sahabat Oase Rohani Katolik, kita buka perjumpaan kita dengan doa pembuka. Silakan Romo. Para sahabat, mari kita membuka dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkaulah sumber belas kasih, sumber cinta kasih sejati. Bapa, dalam masa prapaskah ini, kami juga bersyukur karena Kau beri kesempatan dalam masa retret agung ini, masa untuk bagi kami semakin menyadari dan mengalami Engkau Bapa yang berbelas kasih. Engkau tidak mengukur dosa-dosa kami, karena belas kasih dan kerahiman-Mu melebihi segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar dengan merenungkan firman-firman-Mu hari ini, pada hari Minggu Prapaskah keempat ini, pertobatan kami semakin mendalam, menyeluruh, sehingga kami boleh terus-menerus mengalami belas kasih dan kerahiman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, untuk dapat mendengarkan, merenungkan, meresapkan, dan akhirnya menjalankan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, dan demikian sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, doa pembuka yang tentunya akan menguatkan kita dalam aktivitas kita pada hari Minggu Prapaskah keempat ini. Dan mari kita awali dengan antifon pembuka, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintanya, bergiranglah bersama Dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, puaskanlah hatimu dan nikmatilah hiburan berlimpah. Kini kita lanjutkan dengan bacaan pertama dari bacaan kitab kedua Tawarikh, bab 36 ayat 14 sampai 17a, dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Ketika Israel diperintah oleh Raja Zedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali tidak setia. Mereka mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan bagi Tuhan, di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena Tuhan sayang kepada umat-Nya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu
menghina segala firman Allah, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka datang membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu. Sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Orang-orang yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah ini menjadi tandus selama tahun Sabat hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tertulis. Maklumat ini, beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Tuhan menugaskan aku untuk mendirikan kembali rumah baginya di Yerusalem yang letaknya di negeri Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertai dia, dan biarlah ia berangkat pulang ke negerinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, kini kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur, tanggapan dari Mazmur 137. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita mendengarkannya nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Baik sahabat Oase Rohani Katolik, kita lanjutkan dengan memasuki bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 4-10. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri
Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka hati kita siapkan diri kita untuk memasuki bait pengantar Injil. Dilanjutkan dengan Injil Suci menurut Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat, membenci cahaya, dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah Injil Suci menurut Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Baik, Romo Adi, sebelum kita masuk untuk menyimak inspirasi rohani dari bacaan pertama maupun kedua pada sesi pertama ini, terlebih dahulu saya ingin sekali untuk juga mengetahui, dan pasti sahabat Oase Rohani Katolik juga ingin mengetahui tentang Hari Minggu Letare ini, Romo. Iya, baik. Ibu Alexandra Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik,
Hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah keempat, 10 Maret 2024. Dan minggu keempat dalam masa Prapaskah disebut sebagai Minggu Letare. Minggu Letare artinya Minggu Sukacita. Dan yang menarik, mengapa disebut Minggu Letare? Bahwa istilah itu diambil dari dua kata pertama antifon pembukaan. Bersukacitalah, hai Yerusalem. Letare Yerusalem. Et conventum facite omnes, qui diligitis eam. Gaudete cum laetitia, cui in tristitia ab uberibus consolationis festere. Ini adalah antifon pembukaan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dan disitulah diambil istilah letare, Minggu Sukacita. Para imam akan menggunakan kasulah ungu atau merah muda. Kalau kita ingat, ada minggu yang lain juga yang menggunakan merah muda, yaitu Minggu Gaudete. Yaitu kapan? Itu ketika minggu ketiga dalam masa Advent ya. Dan ini nadanya, semangatnya itu kurang lebih sama, sukacita. Di tengah-tengah perjalanan masa Prapaskah, ada minggu ini yang dikhususkan untuk mengingatkan kita sebagai umat pilihan itu bersukacita. Dan yang menarik bahwa persis tanggal ini 10 Maret itu kita setiap 11 tahun sekali pada tanggal yang sama kita memperingati misa Letare ini. Kalau bisa lihat kalender liturgi 10 Maret 2013, kemudian 11 tahun sebelumnya 10 Maret 2002, dan 11 tahun sebelumnya lagi 10 Maret 1991. Jadi setiap 10 tahun itu dirayakan, dan khususnya tanggal 10 Maret. Dan ini menarik, menunjukkan bahwa yang namanya liturgi gereja itu sangat teratur kan, setiap 3 tahun sekali dan seterusnya. Begitu Bu, sebagai awal. Baik, menarik berarti, dan juga sungguh amat sangat khusus dan spesial ya Romo. Karena Betul. 11 tahun lalu sekarang ini kita merayakan lagi Minggu Letare ini. Ya. Baik, tentunya dengan demikian kami juga harus mendapatkan inspirasi rohani untuk mendukung Minggu Letare ini ya Romo. Ya. Dan baik, bagaimana dengan bacaan-bacaan yang pada hari ini disajikan Romo untuk bacaan liturgi? Kira-kira apa inspirasi yang hendak disampaikan? Bacaan-bacaan hari ini sangat menarik karena di sana juga ada historinya, ada sejarahnya, dan sejarah itu direfleksikan sedemikian rupa sehingga jelas bagaimana perjalanan cinta Tuhan, cinta Yahweh kepada umat Perjanjian Lama dan juga kepada kita melalui Yesus. Ada 3 bacaan memang, tapi perkenankan saya untuk lebih memberi tekanan pada bacaan pertama dan kaitannya dengan bacaan Injil. Karena ini kami rasa lebih selaras dengan tema besar, yaitu kasih karunia Allah tanpa batas. Nah, sebelum memasuki ulasan bacaan pertama, kedua, dan Injil, saya ingin bercerita dulu. Pada beberapa kesempatan yang lalu, saya mendampingi Bapak Kardinal Suharya untuk melakukan tindakan nyata. Ada 2 peristiwa yang saya kira menarik. Yang pertama, sekitar mungkin 2 minggu lalu, kami mendampingi Bapak Kardinal untuk melakukan pelayanan mensa
di rumah persahabatan komunitas San Egidio. Jadi minggu sore setiap jam 4 sampai jam 6 kurang lebih, komunitas San Egidio bersama komunitas lain melayani makan malam meja untuk mereka yang membutuhkan, para pemulung, orang miskin jalanan. Mereka makan duduk di meja disajikan seperti kalau biasa kita lakukan dalam makan siang Natal. Sore itu kami melayani di rumah Mensa di Kedoya, rumah persahabatan di Kedoya, dan beliau datang bersama dengan komunitas, ikut meladeni, memberikan lauk, kemudian setelah itu ikut membereskan, mengambil piring kotor, gelas kotor, dan segala macam. Dan selain itu juga beliau melakukan suatu hal yang menurut saya sangat menarik, yaitu ketika beliau mau kami ajak ke lapak pemulung di dekat Kedoya, lapak yang memang biasa dilayani oleh komunitas San Egidio. Kami datang ke lapak itu, beliau juga ngobrol, bercerita, duduk di antara lapak-lapak yang penuh sampah itu, dan yang menarik, cerita dari seorang bernama Bapak Supandi. Pak Supandi ini dia pemulung yang sudah berkeliling hampir ke semua lapak di ibu kota. Dia seorang muslim, tapi dari bahasa dan cerita dia bisa yakin bahwa Allah yang Maha Esa, Tuhan itu begitu mengasihi dirinya. Saya merasa kagum karena dalam keterbatasan dan kemiskinan yang dia jalani, dia tetap melihat kasih penyelenggaraan Tuhan dalam hidupnya. Itu luar biasa. Dan nanti pada pertemuan Pastores Romo di pertengahan bulan Juni nanti Bapak Supandi akan kami undang untuk memberi sharing kepada Romo-Romo supaya Romo-Romo ditingkatkan lagi kepeduliannya pada orang miskin. Itu sebagai pengantar, karena persis yang dikatakan, yang disampaikan dalam bacaan pertama adalah umat Allah diajak menyadari kasih karunia Allah yang tanpa batas. Kitab Tawarik memberikan gambaran bagaimana ketika Allah murka, Allah membuat umat perjanjian lama itu dibuang ke Babel, tetapi setelah itu pun kerahiman Bapa juga dinyatakan lewat pembebasan. Allah yang murka membiarkan orang Israel dibuang Babel, dan kemudian Tuhan karena kasihnya mengembalikan lagi. Dan yang menarik ini bahwa selain catatan mengenai penghancuran kerajaan Yehuda dan kota Yerusalem oleh orang Kasdim, kita ingat kisah Bapak Abraham. Bapak Abraham itu berasal dari mana? Dari Ur Kasdim. Bapak Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi dari Ur Kasdim, tanah kelahirannya, menuju tanah terjanji, yaitu Kanaan. Dan itu dilakukan Abraham karena ketaatan imannya. Maka dia disebut Bapa seluruh umat beriman. Tetapi tragisnya, ironisnya, justru keturunan Bapak Abraham yang tidak taat ini, karena tidak setia pada Yahweh, akhirnya kembali ke negeri itu sebagai orang buangan. Karena di sini dikatakan orang-orang Kasdim, orang-orang dari Ur Kasdim yang menghancurkan bait Allah, yang merusak dan membuang umat Israel, kembali ke Kasdim sebagai orang hukuman, sebagai orang yang dijajah, dan sebagai hukuman karena murka Allah. Bahwa ketika orang Israel kehilangan segala kebaikan yang telah diterima oleh Bapak Abraham, termasuk kehilangan segala kebaikan dari perjanjian yang di dalamnya Abraham dipanggil oleh Allah. Dan tidak hanya berhenti di situ, tapi juga akhirnya kita tahu bahwa Allah Yahweh mengembalikan bangsa Israel setelah 70 tahun. Nah, 70 tahun itu juga menarik. Mengapa 70?
Karena kita tahu dalam hukum perjanjian lama ada yang disebut tahun Sabat. Tahun Sabat itu tahun ketujuh, di mana tanah-tanah tidak boleh dikerjakan. Tanah-tanah dibiarkan. Supaya apa? Karena secara ekologis juga itu menandakan tanah itu disegarkan kembali, diberi waktu jeda, tidak ditanami supaya tanah itu semakin subur. Itu disebut tahun Sabat. Kalau kita hari Sabat biasanya hari Minggu ya kan, hari Iya. istirahat. Ini tahun Sabat itu tahun ketujuh, dan dikatakan umat Allah perjanjian lama dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ini simbolik sekali. Berarti 10 kali lipat mereka diminta untuk merenungkan, merefleksikan apakah mereka masih setia pada Yahweh atau tidak. Ini bacaan-bacaan yang detil-detilnya itu tidak hanya bicara soal sejarah, tapi di balik sejarah itu ternyata ada makna betul-betul bahwa Allah sebagai penyelenggara kehidupan. Sama seperti keyakinan Bapak Supandi dan kawan-kawan itu. Mereka pun di tanah pembuangan karena mereka tidak punya tempat menetap, selalu berpindah-pindah tergantung lapaknya di mana. Dia tetap mengalami kasih penyertaan Tuhan. Itu kurang lebih singkatnya. Baik, Romo. Ini luar biasa dan juga tadi terkait dengan juga kegiatan dari Bapak Kardinal dan juga Romo yang mengunjungi rumah Mensa. Itu sangat menarik karena mungkin saja menjadi inspirasi ya Romo, bahwa Ya, bagi sahabat Oase Rohani Katolik, Bapak Kardinal saja melayani begitu dengan sepenuh hati, dengan bersama Romo. Nah, bagaimana juga umat-umat ya tentu saja perlu juga untuk bisa memperhatikan. Ini terkait juga dengan tahun di mana tahun ini adalah tahun solidaritas ya Romo. betul, dan saya merasa beliau memberikan contoh konkret lah, nyata lah. Ya, Bagaimana kita harus membersamai mereka yang miskin, mereka yang kesulitan. Begitu. ya, baik. Dan ini tentu terkait juga dengan tadi tema yang tema besar pada hari ini ya Romo, bacaan bahwa Ya, kasih karunia Allah tanpa batas tadi. Ya, sungguh amat sangat sebenarnya kami masih ingin menggali begitu Romo untuk bacaan-bacaan ini. Namun sayang sekali waktu jua yang ternyata sudah memberikan sinyal ya, bahwa sesi pertama ini harus kita akhiri, dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sambil nanti beralih ke sesi kedua, silakan untuk kembali menghayati apa yang telah disampaikan Romo Adi terkait dengan renungan dan inspirasi rohani dari bacaan pada hari ini. Kita berjumpa di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali kita lanjutkan Oase Rohani Katolik untuk sesi yang kedua, di mana tentu saja bagi Anda yang mungkin berkesempatan baru bergabung di sesi kedua ini, tadi telah kita memperoleh banyak sekali inspirasi rohani yang telah disampaikan pada hari ini, hari Minggu Prapaskah keempat, sekaligus Minggu Letare oleh Romo Vincentius Adi Prasojo. Dan kali ini kita akan memasuki kelanjutannya. Mungkin Romo Adi bisa memberikan sedikit ide ataupun kesimpulan dari sesi pertama untuk sahabat Oase Rohani Katolik yang baru saja bergabung. Kemudian kita akan lanjutkan dengan inspirasi dari bacaan kedua ya Romo. ya. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik, kita telah melihat sekilas dari sisi historis bacaan pertama, dan daripadanya kita menarik refleksi bagaimana Allah menyelenggarakan hidup kita dengan kasih karunia yang tanpa batas. Melihat, menengok perjalanan hidup bangsa Israel yang tidak taat, kemudian dibuang di Babel ketika kerajaan Yehuda hancur, dan akhirnya Allah Yahweh membebaskan mereka dan mengembalikan mereka ke tanah terjanji. Umat perjanjian lama tidak setia, jatuh, tapi diminta oleh Tuhan untuk bangkit lagi, kembali setia untuk mengalami kasih karunia yang tanpa batas.
Dan begitu kita mulai memasuki bacaan kedua sekilas dan kemudian bacaan Injil. Nah, yang menarik juga dalam bacaan kedua ini, kita diberi inspirasi oleh Rasul Paulus tentang refleksi dia juga sama tentang kasih karunia atau anugerah Allah yang besar dan berlimpah. Kabar baik yang kita dengarkan itu mulai dari ayat keempat, ayat pertama itu. Dikatakan untuk mengkontraskan keadaan dikatakan tetapi Allah yang memberikan kasih karunia, membebaskan umat Israel dan sebagainya. Tetapi terdorong oleh kasih karunia yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Ayat 1-3 ayat sebelumnya bicara mengenai kelemahan-kelemahan kita. Dan ketika ayat 4 ini langsung Rasul Paulus mengatakan, tetapi karena begitu besar kasih karunia Allah, maka Allah tetap mencintai dan mengasihi manusia. Ini menjadi pengantar untuk kita memahami dan meresapkan permenungan dari bacaan pertama. Kalau Yesus mengatakan kepada Nikodemus, sama seperti Musa meninggikan ular, ayat 14, di padang gurun, demikian juga putra manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putra yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama seperti Musa ditinggikan di padang gurun, putra manusia juga harus ditinggikan. Ini mengandung dua tafsiran. Yang pertama, merujuk pada peristiwa Transfiguratio yang pada minggu Prapaskah kedua kali lalu kita rayakan. Transfiguratio ketika Yesus bersama dengan Petrus dan Yohanes pergi ke Gunung Tabor, Yesus berubah rupa. Atau yang kedua, putra manusia ditinggikan dalam arti di atas kayu salib. Dan ketika memandang kayu salib, orang diselamatkan. Seperti kesaksian dari kepala pasukan Romawi kan. Ketika melihat Yesus yang tersalib, dia mengatakan, benarlah dia ini Tuhan Allah. Dengan mengatakan itu, pengarang Injil Yohanes ingin mengajak kita untuk semakin meresapkan kasih karunia dan kerahiman Bapa. Ini penting dalam masa Prapaskah. Mengapa? Supaya pertobatan kita itu punya makna yang lengkap dan utuh. Orang bisa jatuh pada perasaan bersalah saja. Misalnya orang skrupel, dia bisa sangat merasa bersalah, tapi tidak punya kekuatan untuk bangkit dari dosa dan hidup lebih baik. Kalau yang bersangkutan tidak meresapkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan justru untuk membuat kita mampu bangkit dari keterpurukan, membuat kita mampu berjalan menuju cahaya meskipun kita dalam kegelapan. Harapan itu yang ditumbuhkan oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Begitu Bu, kurang lebih mengenai bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Baik, Romo. Tentu saja tadi sekaligus juga menginspirasi kami semua, Romo, sahabat UAS Rohani Katolik, tentang bagaimana kita sudah menghayati dan merenungkan selama ini perjalanan di mana masa Prapaskah sudah dilalui satu minggu demi satu minggu dan sekarang sudah tiba di minggu keempat. Tentu saja kami sudah menemukan seperti yang tadi Romo sebutkan, keterpurukan yang ada, dosa-dosa yang ada yang sudah disadari, digali, kemudian untuk
bisa dilakukan pertobatan gitu ya Romo. Ya. Nah, kira-kira apa lagi Romo dalam Minggu Letare ini supaya kami lebih siap lagi begitu dalam memasuki nanti menyambut kebangkitan Kristus, tentu saja em, setelah kita juga nanti akan memasuki Pekan Suci di mana masa-masa perenungan, masa-masa sengsara dan wafat Kristus. Iya, yang menarik juga dalam Injil ini pada ayat 16 dan 17. Situ dikatakan kurang lebih inilah isi hati dan tujuan dari Allah. Ketika dikatakan karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Jadi pertama-tama karena kasih karunia Allah, Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Di sini digambarkan hukuman itu situasi kegelapan. Dan kasih karunia Tuhan itu dalam bentuk cahaya yang telah datang ke dunia. Meskipun manusia itu lebih menyukai kegelapan daripada cahaya rupanya. Karena inilah kelemahan manusiawi kita. Dan dalam masa prapasca kita diajak untuk menyadari apa sih kegelapan-kegelapan dalam hidup kita. Kegelapan-kegelapan dalam hati kita itu apa? Kegelapan-kegelapan dalam masyarakat kita. Dalam gereja kita itu apa? Dan minggu ini membantu kita untuk melihat kembali cahaya yang datang, yaitu Yesus Juru Selamat. Cahaya itu yang akan menerangi kegelapan hidup kita. Saya yakin setiap orang punya kegelapannya masing-masing. Ada yang kegelapan budi, kegelapan pikiran, ada kegelapan hati, kegelapan sikap-sikap, ketika kita egois, tidak peduli pada yang lain, tidak berbela rasa, ketika kita hanya memikirkan keuntungan diri, kelompok, dan golongan kita, tidak mengusahakan kebaikan bersama dalam semangat solidaritas misalnya. Ada kegelapan, banyak kegelapan. Salah satu hal kecil yang mungkin bisa kami sampaikan di sini, juga pada beberapa minggu lalu, mengunjungi rumah Ibu Sumarsi. Kita tahu siapa Ibu Sumarsi, yang biasa kita lihat di depan Istana Negara setiap Kamis sore, yang melakukan aksi Kamisan, sudah hampir berapa belas tahun, 17 tahun kalau nggak salah. Ibu Sumarsi simbol, bukan hanya simbol, tapi sungguh-sungguh seorang ibu yang bertanya pada negara, pada masyarakat, mengapa anakku ditembak dan dibunuh? Sampai sekarang juga tidak jelas. Apapun perdebatan yang ada di sekitar itu, tapi menarik bahwa Bapak Kardinal Suaryo mengunjungi rumah Ibu Sumarsi. Tidak hanya sebagai gembala, sebagai uskup, tapi juga sebagai sesama umat beriman. Sadar bahwa mungkin masih ada kegelapan-kegelapan dalam masyarakat, bangsa dan negara kita, dengan catatan-catatan penegakan hak asasi manusia masa lalu. Ini kita sadari, tidak boleh kita abaikan. Tapi ketika kunjungan itu dilakukan, saya merasakan getaran harapan bahwa kepada korban kita temani, kepada keluarga korban kita dampingi, meskipun kita juga tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sekurang-kurangnya dengan bertemu, berkunjung, mendoakan, memberi berkat, siapa tahu Tuhan memberikan jalan menuju cahaya itu. Nah, kita bisa melihat dalam masa Prapaskah ini, masa retret agung ini ya, masing-masing kita punya waktu 40 hari dengan puasa dan pantang, dengan doa dan amal kasih. Kita sadari, mari yuk kita sadari kegelapan-kegelapan kita tuh apa aja. Apa saja kegelapan yang masih menghantui kita. Tapi jangan lupa, karena kasih karunia dan anugerah yang begitu besar, tetap kita juga harus yakin cahaya Tuhan, cahaya kasih Tuhan akan menuntun kita keluar dari kegelapan itu.
Begitu Ibu, kurang lebih inspirasi untuk kita. Baik, Romo. Menarik sekali. Tadi juga apa yang disampaikan tentang bagaimana ini menjadi seperti pekerjaan rumah bagi kami semua ya, Romo. Dalam waktu menjelang kita semakin dekat dengan Pekan Suci, yaitu menggali kegelapan-kegelapan yang ada baik di diri maupun di keluarga ataupun ya di lingkungan. Ya, ini tentu saja yang pekerjaan rumah yang tidak mudah, namun ya harus ini kan ya Romo, Iya. dikuatkan dan juga dijalani. Nah, untuk itu apa ada pesan Romo untuk bagaimana kita supaya bisa lebih bisa menggali supaya mencapai ke cahaya yang terang itu, di mana mencapai juga kasih karunia Allah yang tanpa batas tadi. Iya, gereja sudah menyediakan kepada kita berbagai kesempatan dan fasilitas rohani ya, untuk kita dapat melihat cahaya dan berjalan menuju cahaya. Hmm. Dalam masa Prapaskah, sejak awal kita sudah diundang untuk melakukan satu, pantang dan puasa kan. Ya. Wajib. Pantang apa, puasa apa. Terus kedua, memperbanyak doa-doa. Dan ketiga juga tidak kalah penting, yaitu melakukan aksi nyata. Aksi puasa pembangunan kan kalau di lingkungan-lingkungan. Ya. Aksi nyata amal kasih. Dalam peribadatan di lingkungan kita membahas tema PP tahun ini, solidaritas dan subsidiaritas. Konkretnya apa kok dalam lingkungan kita? Nah, itu pasti bisa kita diskusikan. Segala macam bentuk kegiatan aksi nyata, kami yakin pasti juga membuat kita bisa merefleksikan diri dan batin kita. Dan kalau semua sudah dijalani dengan baik dan tekun pada waktunya sebelum merayakan Paskah, jangan lupa pengakuan dosa. Iya. Karena kita sadar bahwa kita membutuhkan kasih dan pengampunan Tuhan untuk berjalan menuju cahaya. Mungkin dari kita tidak sanggup, tetapi Tuhan menyanggupkan kita dengan mencurahkan kasih karunia dan pengampunan kerahimannya melalui salah satunya pengampunan dosa. Begitu Ibu. Baik, Romo. Terima kasih banyak, Romo. Ini merupakan bekal-bekal yang tentu saja harus dilaksanakan supaya juga genaplah apa yang kita laksanakan dalam masa Prapaskah ini. Pertobatan-pertobatan yang bisa dilakukan. Tadi sudah dicontohkan oleh Bapak Kardinal dan juga Romo sendiri tentang bagaimana kita harus bersolidaritas dan juga akhirnya subsidiaritas untuk sesama kita. Ya, semoga saja kita semua diberikan kekuatan untuk bisa mencapai tadi, menggali kesempatan ini untuk mencari tahu kegelapan yang ada untuk menuju kepada pertobatan. Baik, Romo. Dan sayang sekali sesi kedua juga sudah hampir ada pada waktunya. Maka sebelum kita berpisah, tentu saja Romo bisa memberikan pesan-pesan khusus lagi untuk bisa menguatkan nih, Romo. Menjelang kita juga ada di Minggu Letare ini, kemudian juga melangkah untuk menyambut Pekan Suci nantinya. Silakan, Romo. Saudara-saudari, para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini menjadi masa penuh rahmat untuk kita. Kita diajak untuk menyadari kasih karunia Tuhan yang tanpa batas. Kita diajak untuk menyadari juga kegelapan-kegelapan dalam hidup kita. Baik kegelapan dalam pikiran, dalam akal budi, dalam hati, dan batin. Ataupun kegelapan dalam masyarakat, ataupun kegelapan dalam gereja kita juga. Kita diajak memandang Yesus yang ditinggikan di kayu salib. Dialah cahaya sejati. Dialah cahaya yang akan menuntun dan memampukan kita berjalan keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kita yakin cahaya itu menjadi
kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga diajak secara nyata untuk berbuat kasih yang sama kepada sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Semoga dengan itu masa Prapaskah sungguh menjadi masa bagi kita untuk semakin menguduskan diri kita, menguduskan keluarga, dan menyucikan komunitas masyarakat kita. Mari kita berjalan bersama, keluar dari kegelapan menuju cahaya. Baik, terima kasih Romo Adi. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, tanpa terasa kita juga harus sudah berpisah untuk kesempatan perjumpaan kita melalui Oase Rohani Katolik di pekan hari Minggu Prapaskah keempat, yang merupakan Minggu Letare. Untuk itu, kami pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih atas partisipasinya. Dan juga Romo Vincentius Adi Prasojo bersama dengan Alexandra Sisi mengucapkan pamit undur dan kita berjumpa di lain kesempatan. Saat ini mari kita siapkan diri kita untuk berdoa penutup. Silakan Romo. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Kami mensyukuri setiap berkat dan karunia yang boleh kami alami dan keluarga kami alami hingga hari ini. Di hari Minggu Prapaskah keempat ini, kami ingin menyadari kembali bahwa kasih dan anugerah-Mu itu tanpa batas. Dan oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu itulah, kami Kau mampukan berjalan keluar dari kegelapan hidup menuju cahaya, menuju Engkau melalui pengudusan. Kami mohon ya Tuhan, agar dalam hidup kami sehari-hari, kami dimampukan menjadi pribadi yang semakin baik, semakin peduli dan semakin berbela rasa. Semoga karena hal itu nama-Mu juga semakin dimuliakan. Bapa yang makasih, berikanlah pada keluarga kami rahmat kesehatan, perlindungan dan sukacita. Karena itu kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada saudara Sisi, sahabat Oase Rohani Katolik. Terima kasih Romo Adi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Tuhan memberkati.